Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang oknum anggota TNI Angkatan Laut terhadap korban bernama Keisha Irena Yola Lestaluhu, usia 20 tahun di Pantai Sauka, Kota Sorong, Papua Barat menemui babak baru pada Rabu 15 Januari 2025. Diketahui saudara pelaku dan korban ini dilaporkan bahwa setelah hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian, keduanya ini ternyata di bawah pengaruh minuman keras saat dalam perjalanan. Keduanya juga sempat terlibat cekcok seusai dikabarkan berhubungan badan dalam perjalanan. Untuk informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Sorong, yakni Sahwan. Halo rekan Sahwan, silahkan laporan Anda. Halo, baik Sandi dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya bahwa baru saja polisi militer, jajaran dari polisi militer Angkatan Laut atau Pomal eh, telah merilis hasil ataupun kronologis singkat terkait dengan kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AL di Kota Sorong baru-baru ini yang sempat menggegerkan masyarakat di wilayah Kota Sorong dan juga Papua Barat Daya. Nah, dari keterangan yang kami himpun, uh, Kepala Litkrim Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal Sorong, Mayor PM Anton Sugiharto menjelaskan bahwa awalnya memang antara korban dan juga pelaku memang tidak punya hubungan apa-apa dan awalnya pelaku berinisial A dengan rombongannya sudah berada di salah satu THM ataupun tempat hiburan malam di Kota Sorong. Nah, keberadaan pelaku berinisial A dan juga rombongannya ini tercatat sekira pukul 23.00 waktu Indonesia Timur sudah berada di salah satu THM di wilayah Kota Sorong. Nah, sekira pukul 01 waktu Indonesia Timur malam hari, S dan juga korban bernama lengkap Keisha Irena Yola Lestaluhu berusia 20 tahun, kemudian masuk ke tempat hiburan malam yang mana tempat hiburan malam tersebut juga ada pelaku berinisial A dan juga rombongannya. Nah, dalam keterangan persnya, mereka mengakui bahwa korban dan juga pelaku ini tidak punya hubungan apa-apa, namun baru bertemu di THM tersebut dan baru menjalin komunikasi sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur malam. Nah, dalam keterangannya, mereka juga menyampaikan bahwa sekira pukul 3 waktu Indonesia Timur pada subuh hari, teman pelaku hendak keluar dan meninggalkan THM tersebut dan teman pelaku tersebut juga diantar oleh korban keluar. Gitu. Nah, tidak lama kemudian korban kembali ke THM tersebut lalu menemui saksi S dan beberapa teman-temannya di dalam. Nah, dalam keterangannya juga Anton membeberkan bahwa sekira pukul 4:30 waktu Indonesia Timur, korban kemudian keluar dengan pelaku dan rombongan lainnya. Begitu. Namun pada saat kondisi keluar, korban dan juga pelaku naik satu kendaraan roda 4 berjenis Innova hitam. Begitu. Sementara S dan juga teman-temannya justru naik dengan kendaraan lainnya. Nah, dari keterangan selanjutnya, kedua rombongan tersebut justru sempat singgah di salah satu komplek yang mana tidak jauh dari tempat reklamasi ataupun tembok Berlin yang berada di areal distrik Sorong Barat. Nah, setibanya di lokasi tersebut, mereka sempat
konsumsi minuman keras di areal tersebut. Nah, selang beberapa menit, saksi S yang juga merupakan teman dari korban Kesia Lestaluhu ini mengajak Kesia untuk pulang, namun korban justru menolak dan mengatakan bahwa dia akan pulang dengan pelaku A ini sendiri. Nah, tidak lama kemudian S dan juga rombongannya justru meninggalkan lokasi tersebut dan menuju ke kilometer 9. Selang beberapa waktu kemudian, pelaku dan juga korban menuju ke salah satu hotel dengan tujuan untuk check-in. Nah, dalam posisi menuju ke hotel tersebut, mereka memang dalam posisi dipengaruhi minuman keras, namun tidak tahu bagaimana ceritanya. Langsung pelaku dan juga korban justru berputar arah dan menuju ke pantai Sauka, distrik Maladumes, Kota Sorong. Nah, dalam perjalanan itu sempat korban dan juga pelaku berhubungan badan dan karena entah kenapa pelaku sempat memberhentikan mobilnya dan sempat melampiaskan hasratnya di samping mobil begitu. Nah, tidak lama kemudian korban dan juga pelaku justru melanjutkan perjalanan menuju Sauka dan sembari berhubungan. Gitu. Tidak lama kemudian korban justru merasa capek dan meminta pelaku untuk berhenti sejenak. Namun tidak tahu kenapa justru pelaku tersebut malah mengambil sebilah sangkur di dalam mobil tersebut. Nah, pada saat posisi tersebut langsung pelaku menghujani tusukan di areal tubuh korban itu. Nah, dari keterangan tersebut sudah diakui oleh jajaran Pomal dan juga sudah diakui oleh pihak pelaku, dan sampai hari ini pelaku masih dilakukan pemeriksaan mendalam terkait dengan kesehatan dan juga terkait dengan pemeriksaan saksi dan barang bukti lainnya. Nah, hingga hari ini barang bukti berupa sebilah sangkur yang dipakai untuk menusuk mengakhiri hidup korban justru sampai hari ini belum ditemukan keberadaannya. Begitu. Sekian, Sandi. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Sorong, rekan Safwan atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Di titik Waigu ini, di titik tembok berdiri depan Hotel Waigu itu mereka berpisah. Ya, berpisah, saudari S beserta saksi yang lain ini menuju kilo 9 terangannya, kemudian sementara korban dan pelaku itu menuju depan Hotel Citra, ada hotel itu ya. Nah, depan Hotel Citra itu berencana akan check-in, namun batal di situ. Alasan batalnya kenapa juga tidak diketahui sebabnya, belum disampaikan. Kemudian dari situ mereka menuju Pantai Sauka. Ya dalam keadaan pengaruh alkohol ya, keduanya dalam pengaruh alkohol berjalan menggunakan kendaraan Innova itu menuju Pantai Sauka. Sampai Pantai Sauka di TKP yang ada itu, kalau dari pengakuan pelaku mereka sempat melakukan. Jadi mungkin selama perjalanan ini mohon maaf ini agak sedikit nanti kita sensor. Ya. Jadi selama dalam perjalanan begitu melintasi Tampak Garam, korban ini melakukan ya. Sementara si pelaku mengemudi. Nah, pada sampai TKP mungkin keadaan nanggung ya. Jadi mereka melanjutkan dengan di luar kendaraan, di luar mobil. Mereka melakukan di luar mobil dengan korban hanya mengangkat baju ya, menurunkan tanah mengangkat baju. Nah, di tengah perjalanan ini korban menghentikan aktivitasnya. Aktivitas itu dihentikan. Nah, ini kan orang sama-sama dalam pengaruh alkohol, ya. Si pelaku ini karena dihentikan aktivitasnya sakit hati,
Kita terima lah, sehingga kalap mengambil senjata tajam yang ada di dalam kendaraan. Ya, jadi dia di luar, terus dia mengambil senjata tajam itu dalam kendaraan, kemudian menghujani korban dengan tusukan, beberapa tusukan itu, mulai dari belakang ke depan, sampai turun ke jalan bawah. Nah, itu terus, sehingga sampai bawah, korban dihempas di titik yang ditemukan itu, kemudian pelaku senjata tajamnya terjatuh, namun pelaku lebih fokus mencari kuncinya yang dia rasa tidak ada di sakunya. Begitu ketemu kunci mobil, dia langsung kembali untuk membersihkan tangannya ya. Namun baju tidak ada bercakan darah, namun celana dia warna hitam, belum dicuci. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.